Pernah nggak sih kalian tertarik sama suatu judul manga atau anime, tapi pas ngeliat jumlah episode atau chapternya yang bejibun bikin kalian males duluan? Atau mungkin kalian orang super sibuk yang nggak punya banyak waktu luang, tapi pengen cepet-cepet nambah daftar judul manga yang ditamatin di akun mal kalian? Nah, di video kali ini, Reko Manga mau ngasih rekomendasi 5 manga pendek yang kurang dari 3 volume yang wajib buat kalian baca. Rekomendasi pertama ada manga action berjudul All You Need Is Kill. Manga ini bersetting di dunia di mana umat manusia sedang dihadapkan dengan invasi monster bernama Mimik. Guna mencegah punahnya umat manusia, dibentuklah pasukan pertahanan di berbagai negara. Prajurit yang dilengkapi dengan armor dan senjata canggih bernama tentara berjaket pun dikerahkan buat mengalahkan para Mimik. Salah satunya adalah sang karakter utama Keiji Kiriya. Tapi naas, di misi pertamanya, Keiji langsung mati dibunuh oleh Mimik. Dan secara mengejutkan, kejadian misterius terjadi. Keiji tiba-tiba bangun dan kembali ke 1 hari sebelum misi pertamanya dimulai. Kejadian seperti itu pun nggak cuma terjadi sekali. Sampai akhirnya Keiji menyimpulkan kalau dia sedang terjebak dalam suatu time loop, di mana setiap kali dia mati, dia bakal kembali ke 1 hari sebelumnya. Keiji pun harus mengalahkan Mimik yang terus membunuhnya, agar bisa keluar dari time loop tersebut. Dengan memanfaatkan time loop, Keiji bertekad mengasah kemampuannya sebagai tentara, yaitu dengan terus-menerus bertempur dan mati di medan perang, dan memupuk pengalaman bertarung sebanyak-banyaknya. Manga ini diadaptasi dari light novel yang ditulis oleh Hiroshi Sakurazaka, sementara manganya digambar oleh Obata Takeshi, yang dikenal sebagai mangaka Death Note dan Bakuman. Buat kalian yang familiar dengan judul tadi, pasti bisa nebak kalau manga All You Need Is Kill ini bakal punya art yang benar-benar detail dan memanjakan mata. Dengan tema peperangan dan balutan science fictionnya, manga ini menampilkan desain mecha berupa battle suit yang dijamin keren. Aksi dan battlenya pun digambarkan dengan badass dan gak takut buat nampilin adegan-adegan brutal. Ditambah lagi desain karakternya yang menggoda. Dari segi cerita, manga ini berhasil membawakan cerita time loop yang menegangkan buat pembaca. Bersama karakter utama, pembaca pelan-pelan dibiarkan ikut memecahkan teka-teki di balik time loop dan segala misteri yang terjadi. Bagaimana karakter utama beradaptasi di tiap loop, bagaimana sifat dan emosinya pelan-pelan berubah, semuanya dibawakan dengan baik hanya dengan 2 volume. Manga ini worth it banget buat kalian baca. Rekomendasi kedua ada manga romance berjudul Half and Half. Berkisah tentang Shinichi Nagakawa dan Yuki Sanada, cowok dan cewek yang karena suatu insiden meninggal secara bersamaan. Tapi, tiba-tiba mereka mendengar suara yang mengaku sebagai Tuhan, memberikan kesempatan keduanya buat hidup lagi. Syaratnya, mereka harus hidup berdekatan, dan setelah 7 hari, salah satu dari mereka harus meninggal. Nggak hanya itu, Shinichi dan Yuki juga harus berbagi sensasi fisik dan psikis. Segala perasaan baik sedih, senang, maupun sakit yang dirasakan salah satunya bakal ikut dirasakan bersama. Manga ini dikarang oleh Seo Koji, dan mungkin udah pada tahu kalau mangaka yang satu ini doyan banget bikin manga romance dengan segala harem dan drama tikung-tikungannya. Tapi tenang, manga yang satu ini lebih fokus ke hubungan karakter utama dan drama-dramanya juga nggak lebay dan bikin emosi kalian yang baca. Justru drama-drama di manga ini sukses mengembangkan dan mendekatkan kedua karakter utama. Konsep berbagi perasaan jadi elemen penting di manga ini. Shinichi dan Yuki emang punya permasalahan sendiri-sendiri baik dengan keluarga maupun teman-temannya. Tapi berkat bisa berbagi perasaan, mereka bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain. Dan secara nggak langsung ikut meringankan beban masing-masing. Meski cuma makan waktu 7 hari, progres romance di manga ini juga terasa natural dan nggak terkesan terburu-buru. Dan lagi-lagi konsep berbagi perasaan punya andil besar. Bagaimana kedua karakter utama bisa saling berinteraksi dan menghabiskan waktu bersama tanpa menyembunyikan perasaannya masing-masing, berhasil mendekatkan keduanya secara singkat tanpa drama dan kesalahpahaman yang gak guna. Manga ini wajib banget buat kalian baca, terutama buat para pencinta manga romance. Rekomendasi ketiga ada manga drama dengan demografi shonen berjudul Jumyo Kaito Morata Ichinensuki Ichimanende, atau dikenal juga dengan nama 3 Days of Happiness. Bercerita tentang Kusunoki, pria 20 tahun yang hidupnya seakan gak punya arah. Kuliah tanpa motivasi yang jelas, bekerja sambilan dengan gaji pas-pasan, gak punya teman, dan harus hidup miskin sendirian. Dia bahkan harus menjual buku dan kaset koleksinya, padahal barang-barang itulah satu-satunya hiburan di apartemennya. Menyadari hal itu, penjaga toko buku bekas menyarankan Kusunoki buat mendatangi sebuah toko yang disebut bersedia membeli sisa umur seseorang. Datanglah Kusunoki ke toko tersebut, dan setelah dilakukan penghitungan, dia kaget mendapati kalau umurnya yang tersisa 30 tahun hanya dihargai 300.000 yen atau 10.000 yen per tahunnya.
yang kalau dirupiahkan cuma 1,3 juta rupiah per tahun. Penjaga toko di situ menjelaskan kalau harga sisa umur seseorang dinilai berdasarkan seberapa bahagia orang tersebut bakal menjalani sisa umurnya nanti. Yang artinya hidup suram Kusunoki ini bakal terus berjalan selama 30 tahun ke depan. Setelah menjual 30 tahun dan menyisakan 3 bulan sisa umurnya, Kusunoki pun pasrah kembali ke apartemennya. Tapi di sana dia dikejutkan dengan kedatangan wanita bernama Miyagi yang mengaku ditugaskan buat mengawasinya selama 3 bulan ke depan. Dimulailah kisah Kusunoki menjalani 3 bulan akhir hidupnya, ditemani oleh Miyagi. Manga ini merupakan adaptasi dari novel yang ditulis oleh Miyaki Sugaru, dan manganya digambar oleh Taguchi Soichi. Dari segi art emang nggak ada yang spesial dari manga ini, tapi dari segi cerita dan karakter, manga ini berhasil mengeksplor tema kebahagiaan dan bagaimana tiap-tiap individu memaknainya. Salah satunya Kusunoki yang di awal cerita seakan sudah kehilangan kebahagiaan dalam hidupnya, tapi semenjak kehadiran Miyagi, Kusunoki pelan-pelan mulai menemukan arti kebahagiaannya sendiri. Hubungan mereka yang awalnya hampa seakan tanpa ketertarikan satu sama lain, lama-kelamaan mulai terbuka, mau saling mengenali, sampai akhirnya Kusunoki bertekad buat memberikan kebahagiaan pada Miyagi di sisa-sisa umurnya. Lewat dialog-dialognya yang melankolik, manga ini dijamin bakal menyentuh, bakal menyayat hati pembacanya, cuma dengan 16 chapter. Manga ini lebih dari worth it buat kalian baca. Rekomendasi keempat adalah manga seinen dengan satu volume berjudul Omoide Emanon. Manga ini bersetting di tahun 1967, bercerita tentang seorang pria Jepang berusia 20 tahun yang sedang dalam perjalanan ke kampung halamannya. Di atas kapal feri yang sesak, pria tersebut bersantai sembari membaca novel genre favoritnya, yaitu science fiction. Sampai akhirnya dia bertemu wanita misterius yang mengaku bernama Emanon. Setelah berkenalan, mereka pun mulai mengobrol, sampai makan malam bersama. Dan disitulah Emanon menceritakan kisah hidupnya yang seakan mustahil buat dipercaya. Emanon mengaku kalau dia bisa mengingat semua hal yang terjadi di bumi, bahkan sejak organisme pertama kali muncul di bumi, yaitu sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Si pria yang memang suka dengan hal berbau fiksi ilmiah pun mendengarkan cerita Emanon dengan serius, sampai mereka mulai berbincang soal apa arti keberadaan Emanon di dunia. Manga ini juga diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Kajio Shinji, sementara manganya digambar oleh Suruta Kenji. Aspek yang paling menonjol dari manga ini adalah artnya yang realistis dan indah, serta penulisan dialognya yang dijamin memikat pembacanya. Dengan balutan misteri, tiap-tiap dialog antar kedua karakter utama ini benar-benar menarik buat diikuti. Lewat dialog mereka, pembaca seakan ikut pelan-pelan membongkar rahasia dunia. Halaman demi halaman pun seakan nggak terasa terbaca. Dialog-dialog tiap karakter juga berhasil menambah dinamika kepribadian mereka. Apalagi dibalut dengan interaksi dan penggambaran ekspresinya yang natural. Cukup dengan satu volume, manga ini bakal memberikan pengalaman membaca yang unik dan dijamin bikin kalian tercengang. Rekomendasi terakhir ada manga drama Slice of Life berjudul Solanin. Bercerita tentang Meiko Inoue, gadis 23 tahun yang bekerja sebagai wanita kantoran setelah lulus kuliah. Tapi Meiko merasa kalau kehidupannya sehari-hari terasa hampa dan nggak bisa menikmati pekerjaannya. Meski Meiko juga sebenarnya nggak punya ambisi atau cita-cita tertentu. Setelah mendapat persetujuan dari pacarnya Taneda Naruo, Meiko pun memutuskan buat keluar dari pekerjaannya. Taneda sendiri bekerja sebagai ilustrator di perusahaan percetakan dengan gaji pas-pasan. Berbeda dengan Meiko, Taneda sebenarnya punya mimpi yang ingin dia wujudkan, yaitu bermain musik. Atas dorongan Meiko, Taneda bersama teman-teman masa kuliahnya pun membangkitkan band lamanya dan mulai mencoba menatap masa depan yang baru. Manga ini dikarang oleh mangaka yang pasti nggak asing buat pencinta manga, yaitu Asano Inio. Dengan karya-karyanya yang kebanyakan membawakan tema drama manusia dan kehidupan, lewat Solanin Asano membawakan kisah yang berfokus ke periode paling vital dalam hidup hampir semua orang, yaitu di awal usia 20 tahunan. Manga ini menggambarkan betul bagaimana kebanyakan orang pasti bakal merasa tersesat di usia-usia ini. Di periode inilah dimana kita bakal merasa takut buat mengambil langkah ke depan, takut buat gagal, takut kalau kita bakal menyia-nyiakan masa depan. Lewat dialog dan monolognya yang relatable, manga ini menggambarkan bagaimana para karakter bertarung melawan ketakutan mereka. Lewat karakternya, manga ini juga berhasil menyampaikan pesan yang dalam buat pembacanya. Pesan kalau kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Gak masalah kalau mimpi kita nggak tercapai selama kita masih bisa menikmati momen-momen kecil yang spesial dalam hidup. Manga ini bakal jadi penusuk sekaligus pelecut buat kita semua, terutama buat para pejuang quarter life crisis. Itu dia 5 manga pendek yang kurang dari 3 volume yang wajib buat kalian baca. By the way, buat manga All You Need Is Kill, Solanin, dan 3 Days of Happiness, ada versi Indonesianya yang resmi diterbitin oleh penerbit LX Media dan MNC.
Jadi kalian bisa dapetin versi fisiknya di marketplace atau toko buku terdekat. Segini aja rekomendasi dari Rekom Manga. Like dan share kalau kalian suka, komen kalau kalian punya tambahan atau pendapat soal manga-manga tadi. Nantikan rekomendasi, review, dan pembahasan manga lain dari Rekom Manga. Jangan lupa subscribe, selamat baca, dan sampai jumpa.